Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian? Apakah pada pagi hari ini kalian baik, sehat? Baik, Pak. Oh baik, alhamdulillah. Maka dari itu marilah rasa puji syukur kita hadirkan bersama-sama dengan biqauli tahmid. Alhamdulillah. Sebelum Bapak memberikan materi, menyampaikan materi kepada kalian, alangkah baiknya marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum juga pokok pembahasan pada materi ini, Bapak akan mengabsen satu persatu. Alfa, ada cawangan Zaki, Akil, Yoga, Ela, terima kasih. Tidak ada yang absen ya, tidak ada yang absen. Semuanya masuk. Bagus. Yang perlu kalian ingat, kemarin kenapa kalian tidak berangkat sekolah ya? Kenapa? Apa pelajaran saya? Ada apa kira-kira? Kajian, Pak, hujan. Oh iya, ada yang hujan ya? Iya. Ada apa? Karena berhubung ini sekolah, alangkah lebih baiknya kalian mentaati peraturan yang Bapak sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi kalian juga harus diatur, dan selain itu kalian tidak boleh semena-mena melakukan proses pembelajaran. Ya langsung saja di sini kembali kepada filsafat. Karena kebetulan pada kali ini kita akan belajar mengenai ilmu filsafat. Sebelumnya apakah ada yang tahu yang namanya filsafat itu apa? Kita di sini berbicara mengenai filsafat pendidikan ya. Bukan arti filsafat secara umum, melainkan filsafat pendidikan. Ya. Jadi pengertian filsafat pendidikan, definisi filsafat secara etimologis yaitu dari bahasa Inggris filosofi, dan dalam bahasa Arab falsafah, dan yang berasal dari Yunani kuno berasal dari kata philos yang memiliki arti cinta. Beda dengan philos ya. Philos dengan philos itu berbeda. Kalau philos itu bahasa Yunani memiliki arti cinta, tapi untuk philos itu artinya makanan ringan atau jajanan. Nah, dengan demikian, secara etimologis, filosofi atau filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan atau sahabat kebijaksanaan. Menurut Cicero pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi, penulis Romawi, orang yang pertama memakai kata-kata filsafat adalah Pythagoras. Kalian tahu Pythagoras itu siapa? Kalian apakah sudah pernah tahu rumus Pythagoras? Nah, itulah Pythagoras adalah orang yang menemukan rumus Pythagoras itu sendiri. Pythagoras sebagai reaksi terhadap cendekiawan pada masanya yang menamakan dirinya sebagai ahli pengetahuan. Maka dari itu filsafat bisa dikaitkan dengan ilmu-ilmu atau hal-hal yang sudah lampau pada zaman dulu, sehingga kita bisa kembali untuk mengukur ilmu tersebut dan belajar sampai pada sekarang. Ya. Setelah kita menuju ke pengertiannya, selanjutnya kita akan menuju ke filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Jadi makna daripada filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan, pengetahuan dimulai dari rasa ingin tahu. Dari rasa ingin tahu, tidak ada masalahnya masa Pak, saya itu pengen belajar ilmu filsafat. Nah yang namanya pengen itu kan mesti timbul dari dalam hati, rasa ingin tahu bagaimana filsafat itu, bagaimana ilmu filsafat di dalamnya. Mas ingin, Pak,
filsafat, tapi saya mau tidur saja dan saya tidak ingin tahu filsafat seperti apa. Itu sangat mustahil ketika kalian melakukan proses pembelajaran mengenai filsafat itu sendiri. Jadi pengetahuan dimulai dari rasa ingin tahu, kepastian dimulai dari rasa ragu-ragu, dan filsafat dimulai dari keduanya, yaitu rasa ingin tahu dan juga rasa ragu-ragu, yang mana perasaan nanti akan timbul jawaban atau akan dapat menemukan jawaban ketika kedua rasa tersebut dapat menyatu. Nah, dalam filsafat kita didorong untuk mengetahui apa yang kita tahu dan apa yang belum kita tahu. Filsafat dalam pandangan tokoh-tokoh dunia diartikan sebagai berikut. 1. Plato. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Jadi Plato beranggapan bahwa ilmu filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang berminat untuk mencapai kebenaran yang asli. Dalam artian kebenaran yang hakikat itu bagaimana, dan cara menemukan kebenaran yang asli itu seperti apa. Itu menurut pandangan Plato. Untuk yang selanjutnya, pandangan Aristoteles. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung dalam ilmu-ilmu metafisika, ilmu logika, ilmu retorika, ilmu ekonomi, ilmu politik, serta ilmu estetika. Jadi yang namanya filsafat itu secara umum mempengaruhi seluruh ilmu-ilmu secara global, baik itu ilmu metafisika, ilmu logika, dan yang lain sebagainya. Yang selanjutnya, Al-Farabi. Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam, wujud bagaimana hakikat sebenarnya. Jadi dalam ilmu filsafat ini, Al-Farabi beranggapan bahwa ilmu filsafat itu ilmu yang menjelaskan tentang alam, bagaimana bisa terwujud dan bagaimana hakikat alam sebenarnya. Itu menurut Al-Farabi. Nah, untuk yang selanjutnya, tujuan adanya ilmu filsafat itu apa? Kalian pasti pernah berpikir. Bapak menjelaskan mengenai landasan filsafat pendidikan dasar. Mesti ada tujuannya daripada Bapak menerangkan ilmu filsafat ini. Jadi, apakah sebelum ini kalian ingin bertanya atau ingin menjawab tujuan filsafat itu sendiri? Tidak, bisa. Ya sudah. Sekarang bisa kalian dengar. Tujuan filsafat ialah mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin dan menerbitkan serta mengatur semua itu dalam bentuk sistematik. Dengan demikian, filsafat memerlukan analisa secara hati-hati terhadap penalaran sudut pandang yang menjadi dasar suatu tindakan. Semua ilmu, baik ilmu sosial maupun ilmu alam, bertolak dari pengembangannya, yaitu filsafat. Pada awalnya, filsafat terdiri dari 3 segi, yaitu 1. Apa yang disebut benar dan apa yang disebut salah. Itu secara logika. Apa yang disebut benar dan apa yang disebut salah. Kalian kan ada yang bisa mengetahui. Filsafat itu memang apakah ini benar dan apakah ini salah. Memang pemikiran filsafat dibuat untuk seperti itu, karena pada hakikatnya filsafat itu ilmu yang dapat menjadi pemecah dalam suatu masalah yang ada di alam semesta, seperti itu. Nah, yang kedua, mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk. Jadi dalam ilmu filsafat itu mengajarkan etika. Mana yang dianggap baik, mana yang dianggap ini buruk, seperti itu. Yang ketiga, apa yang termasuk indah dan apa yang termasuk jelek, itu merupakan nilai estetika. Dari nilai estetika itu menganggap
kita bisa belajar mengenai estetika. Kemudian ketiga cabang utama itu berkembang lagi menjadi cabang-cabang filsafat yang mempunyai bidang kajian yang lebih spesifik. Cabang-cabang filsafat tersebut antara lain mencakup mengenai epistemologi atau filsafat pengetahuan, etika atau filsafat moral, estetika atau filsafat seni, keindahan, metafisika, politik atau filsafat pemerintahan, filsafat agama, dan juga filsafat ilmu. Selain itu, kita bakal juga terdapat filsafat pendidikan, filsafat hukum, filsafat sejarah, filsafat matematika. Nah, itu merupakan tujuan terciptanya ilmu filsafat pada sekolah-sekolah dasar atau tujuan daripada ilmu filsafat pendidikan dasar itu sendiri. Untuk yang selanjutnya, kita akan menuju kepada pendidikan sebagai cabang ilmu dari filsafat. Loh Pak, kok bisa? Kenapa pendidikan dijadikan sebagai cabang ilmu dalam filsafat? Ya, memang karena pendidikan tidak semata-mata hanya bermodalkan pendidikan biasa, namun ada baiknya pendidikan itu dicampur dengan pendidikan filsafat. Sebab dengan pendidikan filsafat, pendidikan akan mudah mengeluarkan suatu masalah-masalah pendidikan, karena dari ilmu filsafat tersebut ada banyak cakupan-cakupan, yaitu epistemologi, etika, estetika, metafisika, dan lain sebagainya. Dan dari ilmu-ilmu tersebut nantinya akan dapat mengembangkan suatu ide-ide atau gagasan yang dapat memecahkan masalah tersebut. Pendidikan sebagai cabang ilmu dari filsafat, sebagaimana cabang ilmu lainnya, pendidikan merupakan cabang dari filsafat. Namun pendidikan bukan merupakan filsafat umum atau murni, melainkan filsafat khusus atau filsafat terapan. Dalam filsafat umum yang menjadi objek adalah kenyataan seluruh segala sesuatu, sedangkan filsafat khusus mempunyai objek kenyataan salah satu aspek kehidupan manusia. Nah, filsafat pendidikan dapat diartikan juga upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa maupun rasanya, agar potensi itu menjadi nyata sehingga memang dapat merealisasi dari potensi-potensi itu. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan organis, harmonis, dinamis, guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan. Jadi, filsafat pendidikan itu ranahnya sangat luas sekali. Tidak hanya mencakup satu materi, tidak hanya mencakup satu pola pikir saja, namun ranahnya sangat luas sekali. Nah, filsafat pendidikan yang dimaksud dengan filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Jadi di dalam masalah pendidikan ini kita menggunakan ilmu-ilmu filsafat, baik epistemologis atau ilmu filsafat hukum, filsafat pemerintahan atau politik, estetika, dan juga etika ataupun yang lain sebagainya. Nah, filsafat pendidikan dengan arti luas dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu filsafat praktik pendidikan dan juga filsafat ilmu pendidikan. Jadi dibedakan menjadi dua, antara praktik dan ilmu. Nah, untuk filsafat praktik pendidikan diartikan sebagai analisis kritis dan komprehensif
tentang bagaimana seharusnya pendidikan diselenggarakan dan pendidikan itu dilaksanakan dalam kehidupan. Komprehensif tentang pendidikan sebagai salah satu bentuk teori pendidikan yang dihasilkan melalui riset baik kuantitatif maupun kualitatif. Sedangkan filsafat praktik pendidikan biasanya membahas mengenai 3 masalah pokok. 3 masalah pokok itu apa saja, Pak? Jadi 3 masalah pokok dalam filsafat praktik pendidikan itu mencakup 1. Apakah sebenarnya pendidikan itu? Jadi di dalam ilmu pendidikan mencakup apakah sebenarnya pendidikan itu. Jadi dalam ilmu pendidikan dibuka maksud dari pendidikan itu apa sih, Pak, sebenarnya? Yang kedua, apakah tujuan pendidikan itu sebenarnya? Maksud dan tujuan pendidikan itu apa sih? Yang selanjutnya, dengan cara apa tujuan pendidikan dapat dicapai? Maka dalam filsafat ilmu pendidikan membahas mengenai apa saja. Nanti maksudnya pada struktur ilmu, pada kegunaan ilmu bagi kepentingan praktis dan juga kegunaan ilmu bagi pengetahuan tentang kenyataan. Nah, setelah itu objek dalam filsafat ilmu pendidikan dapat dibedakan menjadi 4. Objeknya yaitu 1, ontologi ilmu pendidikan. Ontologi ilmu pendidikan itu membahas tentang hakikat substansi dan pola organisasi ilmu pendidikan. Pola organisasi ilmu pendidikan dan hakikat substansi itu tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, epistemologi ilmu pendidikan yang membahas tentang hakikat objek formal dan material ilmu pendidikan. Yang ketiga, metode ilmu pendidikan yang membahas tentang hakikat cara-cara kerja dalam menyusun ilmu pengetahuan. Jadi cara-cara kerja dalam menyusun ilmu pengetahuan itu bagaimana, hakikatnya bagaimana, seperti itu. Yang selanjutnya, aksiologi ilmu pendidikan yang membahas tentang hakikat nilai kegunaan teoritis dan praktis ilmu pendidikan. Nah, itu merupakan objek dalam filsafat ilmu pendidikan. Ingat ya, itu objeknya di situ. Nah, untuk yang selanjutnya, Bapak akan menjelaskan mengenai aliran-aliran filsafat pendidikan. Pak, kosong filsafat ya orang alirannya berapa? Masa filsafat ada alirannya? Ada. Sebab yang namanya filsafat itu tingkatan-tingkatan. Enggak semata-mata filsafat itu hanya mencakup 1. Setelah itu kalian bisa mengulas lebih banyak dari 1 hal itu tersebut. Tapi tidak. Kalau filsafat itu penerapannya bertingkat. Nah, aliran-aliran filsafat berkembang saat ini sangat dipengaruhi oleh pandangan dan teori-teori yang dikemukakan oleh para filosofi dunia. Aliran-aliran dalam filsafat yang berkembang saat ini antara lain filsafat pendidikan idealisme, filsafat pendidikan realisme, filsafat pendidikan materialisme, filsafat pendidikan pragmatisme, filsafat pendidikan eksistensialisme, filsafat pendidikan progresivisme, filsafat pendidikan esensialisme, filsafat pendidikan perennialisme, filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Pak, bacanya kok susah sekali? Ya memang susah, emang kan ini bukan dari bahasa kita. Jadi maklum lah, dan tidak apa-apa. Ya, kita mulai dari filsafat pendidikan idealisme. Filsafat pendidikan ini memandang bahwa realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik. Pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera adalah tidak pasti dan tidak lengkap. Aliran ini memandang nilai adalah tetap dan tidak berubah, seperti apa yang dikatakan baik, benar, cantik, buruk secara fundamental tidak berubah dari generasi ke generasi.
dan Hegel, Immanuel Kant, David dan Al-Ghazali. Kalian tahu mesti kan yang terakhir ini Al-Ghazali itu siapa? Oh, anaknya Ahmad Dhani, bukan Ahmad Dhani, bukan anaknya Ahmad Dhani. Memang Al-Ghazali, tapi yang dimaksud bukan anaknya Ahmad Dhani. Yang kedua adalah filsafat pendidikan realisme, merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualitis. Realisme berpendapat bahwa hakikat realitas ialah terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Realisme membagi realitas menjadi dua bagian, yaitu subjek yang menyadari dan mengetahui di satu pihak, dan pihak lainnya adalah adanya realita di luar manusia yang dapat dijadikan objek pengetahuan manusia. Yang selanjutnya filsafat pendidikan materialisme, berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, spiritual atau supranatural. Beberapa tokoh pendidikan materialisme adalah satu Demokritos, yang kedua Ludwig Feuerbach. Yang selanjutnya ada filsafat pendidikan pragmatisme. Filsafat pendidikan pragmatisme dipandang sebagai filsafat Amerika asli, namun sebenarnya berpangkal pada filsafat empirisme Inggris yang berpendapat bahwa manusia dapat mengetahui apa yang manusia alami. Yang selanjutnya filsafat pendidikan eksistensialisme, memfokuskan pada pengalaman-pengalaman individu. Secara umum, eksistensialisme menekankan pilihan kreatif, subjektivitas pengalaman manusia dan tindakan konkret dari keberadaan manusia atas setiap skema rasional untuk hakikat manusia atau realitas. Yang selanjutnya adalah filsafat pendidikan progresivisme, bukan merupakan bangunan filsafat atau aliran filsafat yang berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Jadi filsafat pendidikan progresivisme adalah suatu gerakan atau perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa yang akan datang. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya filsafat pendidikan esensialisme, suatu filsafat pendidikan konservatif yang pada mulanya dirumuskan sebagai suatu kritik pada tren-tren progresif di sekolah-sekolah. Mereka berpendapat bahwa pergerakan progresif telah merusak standar-standar intelektual dan moral di antara kaum modern. Yang selanjutnya ada filsafat pendidikan perennialisme, yang merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Mereka menentang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Perennialisme memandang situasi dunia dewasa penuh dengan kekacauan, ketidakpastian dan ketidakteraturan, terutama dalam kehidupan moral. Yang terakhir adalah filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Jadi filsafat pendidikan rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme. Gerakan ini yang lahir didasarkan atas suatu anggapan bahwa kaum progresif hanya memikirkan dan melibatkan diri dengan masalah-masalah masyarakat yang ada pada sekarang. Rekonstruksionisme dipelopori oleh George Cole dan Harold Wright pada tahun 1930, ingin membangun masyarakat baru, masyarakat yang pantas dan adil. Beberapa tokoh dalam aliran ini seperti diantaranya Caroline Prince, George Cole, dan juga Harold Wright. Nah, kurang lebihnya itulah pokok bahasan yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, apakah dari penyampaian Bapak ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak ada. Nah,
sudah. Nanti jangan lupa untuk tugasnya kalian bisa kerjakan mencari materi mengenai filsafat, karena pada landasan filsafat pendidikan dasar ini Bapak belum menjelaskan keseluruhan, jadi kalian bisa mencari juga pada jurnal-jurnal yang bagus, jurnal-jurnal yang memang sudah teruji. Karena memang dirasa sudah cukup, maka Bapak akan menutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk, Bapak akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu